Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang datang kepada saya, dia bilang seperti ini, Mas Didik, saya kenapa iklan Google Ads saya boncos, kenapa SEO saya tidak menghasilkan apa-apa, kenapa bisnis online saya selalu tidak membuat keuntungan yang baik dan lain sebagainya. Itu kira-kira seperti apa? Saya pengen membedah kalimat-kalimat ini karena banyak sekali yang masuk di WA, di telepon, seperti itu yang terjadi gitu kan. Saya akan jawab langsung aja di sini teman-teman sekalian. Jadi nanti kalau ada yang bertanya tentang masalah ini, saya akan kirim video ini untuk teman-teman sekalian. Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Ya, berbicara tentang masalah digital marketing, Mas, boncos lah, kemudian tidak menghasilkan apa-apalah. Ya, itu tidak bisa kita bilang 100% kebenarannya gitu kan. Kalau tidak diaudit, kalau tidak dilakukan pemeriksaan secara total gitu kan. Dan anehnya ketika ada yang mengatakan seperti itu, dia punya karyawan banyak, dia tahu-tahu beli rumah lagi, tahu-tahu beli tanah lagi, tahu-tahu beli mobil lagi dan lain sebagainya. Baru mengalami boncos 2 hari 3 hari sudah menganggap seluruh digital marketing bagi dia adalah boncos dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Dan saya ingin membedah masalah hal ini teman-teman sekalian. Makanya kalau kita berbicara tentang masalah, anggaplah ini fakta, anggaplah ini yang benar-benar boncos gitu kan. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya pertama teman-teman harus mengaudit itu semua gitu. Nah, cara mengauditnya sebenarnya simpel sekali. Makanya orang-orang yang kalau datang ke sini dia bilang, ada orang ibu-ibu dia bilang, "Mas, saya omset saya turun ya, kemudian SEO saya tidak bekerja dengan baik, Google Ads saya juga tidak bagus dan lain sebagainya, boncos lah, saya sudah keluar biaya." Ya oke. Anggaplah secara keseluruhan teman-teman sekalian digital marketingnya gitu kan. Kenapa bisa boncos organiknya, Google Ads-nya, iklannya dan lain sebagainya. Kita secara organik dulu kita bedah, kita audit. Secara organik saya akan membedah masalah yang pertama adalah masalah Google dulu ya. Maka pemeriksaannya yang pertama adalah masalah website. Saya akan tanya pertama kali sama ibu tersebut gitu kan. Ini website, boleh saya lihat websitenya? Oke. Nah, saya akan lihat di bagian postnya, kemudian all post. Kemudian saya lihat di situ. Dan ternyata postingan terakhir tahun 2023. Dia sudah 3 tahun hampir tidak posting di website. Nah, kemudian dia mengatakan, "Mas, saya SEO saya tidak bekerja dengan baik." Lah, ibu 3 tahun nggak bikin konten, ngapain aja? Itu pertanyaan saya. Terus dia bilang, "Iya Mas, saya sudah jarang bikin konten." Jarang itulah yang menyebabkan SEO tidak bekerja. Oke, nah itu dulu tuh. Jadi kalau kita berbicara masalah website yang ternyata sudah 3 tahun dia tidak posting, dia berharap terjadi closingan yang baik di dunia SEO-nya, itu tidak tepat teman-teman sekalian. Ibarat kata teman-teman sekalian, ya, jualan tapi tokonya ditutup, ya, dianya tidur-tiduran main HP, tiba-tiba nggak ada yang beli, terus dia ngeluh, dia bilang, "Aduh, saya kan sudah jualan 2 tahun, 3 tahun." Ya, karena tokonya ditutup. Ya, tidak ada apa-apain kan begitu. Oke, itu dari situ aja udah ketahuan teman-teman sekalian. Baru masuk ya, digital marketing yang berikutnya adalah media sosial. Ya. Saya lihat Ibu boleh lihat Instagram Ibu, dia sampaikan Instagramnya. Mana Instagram Ibu yang jualannya mana? Ya, ini Instagram profilnya ada, tapi dia curhat, cerita tentang suami lah, cerita tentang keluarga lah. Mana Instagram yang jualan Ibu mana? Produknya mana? Oh ini Mas Didik, dia kebetulan jualan produk madu, jualan produk-produk kue kering gitu kan. Ada kue-kue macam-macam. Oke, saya lihat ya, ternyata ya postingan yang terjadi itu pun sebenarnya masih 6 bulan yang lalu. Ini kemana Bu? Ibu 6 bulan yang lalu kemana? Ya, selama 6 bulan ini tidak bikin konten di Instagram tuh kemana? Iya Mas, capek karena tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya saya berhenti. Karena berhenti itulah sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Ini mindsetnya jangan dibalik teman-teman sekalian. Saya tidak menghasilkan apa-apa, makanya Instagram saya tidak saya upload. Enggak. Justru karena Instagramnya nggak Ibu upload, makanya ya omsetnya turun. Saya bilang begitu. Maka pulang dari sini hidupkan kembali ya keran-keran digital marketing tuh dihidupkan kembali, mudah-mudahan rezekinya datang. Makanya Ustaz Adi Hidayat tuh bilang salah satu faktor rezeki itu datang adalah ada ikhtiar. Ya. Ada ikhtiar, ada sesuatu yang kita keluarkan, value yang kita keluarkan, energi yang kita keluarkan dengan mencari tadi teman-teman sekalian. Oke, Instagram, TikTok, YouTube, saya periksa satu persatu, ternyata apalagi TikToknya juga nggak pernah posting udah hampir bertahun-tahun. YouTube-nya ternyata belum dibuat akunnya. Oke, organik udah ketahuan dari sini teman-teman sekalian. Oke,
Nah, kemudian barulah kita cek di marketplace. Ibu main marketplace enggak? Enggak ya mas, karena produk saya tidak tahan lama. Main lokal saja juga enggak masalah. Main lokal kan kalau ada orang pesan, kita bisa kirim berdasarkan lokalnya, ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, map ya, profil bisnisnya saya cek, ya, nggak pernah diupload dan lain sebagainya. Nah, artinya marketing is the closing. Berhenti marketing, berhentilah closing. Itu prinsip kita teman-teman sekalian. Oke, kemudian kita bahas masalah ads. Itu masalah organik ya. Masalah ads, anggaplah Google Ads misalnya. Google Ads saya boncos. Mana? Coba lihat akun Google Ads saya mau lihat kenapa bisa boncos. Saya mau lihat, ya, ini kapan, iklannya kapan. Ternyata iklannya sudah lama. Dan ibunya ternyata top up saldo satu hari teman-teman sekalian. Ini tidak benar. Saya selalu bilang, main Google Ads itu hitungannya adalah 1 bulan. Maka teman-teman kalau mau top up itu langsung aja 1 bulan. Jangan 1 hari. Saya tuh paling nggak bisa. Iklan, misalnya ada iklan Senin. Udah, dia ngiklan 50.000, anggaplah 50.000 per hari. Oke, kemudian dia nunggu ya, sore dapat telepon atau diam gitu kan. Nanti besok udah nggak ngiklan lagi, sudah dapat orderan 2, udah dapat omset profit, dia nggak ngiklan lagi. Nantilah ngiklan lagi, minggu-minggu depan lagi aja. Jadi sebulan cuma top up 3 kali, 150.000. Oke, kemudian menyimpulkan iklan Google Ads dia boncos. Nah, ini nggak benar teman-teman sekalian. Ya, makanya kalau kita main iklan di Google Ads, coba aja dulu. Anggaplah kata kuncinya apa, masukkan iklannya, jalankan 1 bulan. Anggap iklan misalnya 50.000 per hari, berarti 1 bulan 1,5 juta. Nanti kan dipotong 10%, anggaplah saldo kita 1,7. Gitu kan, karena dipotong 10%. Ya 9,9%. Ya, potong pajak namanya. Oke, kemudian kita keluar 1,7 juta. Ya, kemudian mereka masuk ke website kita. Ya, websitenya juga harus, tampilannya harus bagus, copywritingnya itu harus diperiksa semua, diaudit teman-teman sekalian, harus dilihat. Ya, headline, subheadline, tombol call to action-nya. Oke, kemudian masuklah ke ya real WA. Akhirnya orang WA order sama kita, pastikan kita membalas WA-nya benar dan tepat. Ya, pastikan orang closing. Ya, akibat dari ya admin yang sudah membalas, karena customer ketika datang ke WA kita, maka itu sudah head to head sama customer. Maka pastikan closing, ya sampai tidak closing. Dari situ barulah nanti teman-teman sekalian closing. Kejadian berapa omset, berapa profit. Ya, baru kita luruskan mindset kita. Kalau bagi saya adalah sebaik-baik iklan adalah iklan yang dapat membiayai dirinya sendiri. Ya, kita ngiklan 1,7 juta, tahu-tahu dapat 10 juta profit misalnya. Iklankan lagi aja. Ya, jangan berhenti. Apa yang menyebabkan kita harus berhenti iklan? Namanya iklan harus dicoba. Harus ada modal dulu. Makanya kalau nggak kuat main iklan, main organik. Organik pun harus ada effort yang tepat. Cara effortnya adalah bikin konten rutin dan berkualitas. Kita tuh bukan anak presiden. Kita bukan orang selebgram. Kita bukan orang yang dikenal teman-teman sekalian. Kita bukan dari kalangan konglomerat. Ya, kita bukan kalangan orang-orang yang bapak kita orang-orang besar, bukan teman-teman sekalian. Bapak kita artis, bukan. Ya, maka satu-satu cara bukan kualitas saja yang kita kejar, pelan-pelan kita berkualitas, konten-konten yang kita bangun, tapi satu-satu cara yang bisa kita bangun ya adalah bikin konten secara rutin. Habit kita bangun di situ. Jadi kalau ada yang mengatakan janganlah bikin konten yang rutin. Ya, bikinlah konten yang berkualitas. Iya, itu bagi orang yang sudah berpengalaman. Bagi yang belum berpengalaman, maka dia harus mencoba dulu tanpa harus menunggu berkualitas. Kalau nunggu beli kamera yang bagus dulu, kapan kita mau mencoba teman-teman sekalian? Kalau nunggu beli mic yang bagus dulu, kapan kita mau memulai? Kalau nunggu ada lighting yang bagus, kapan kita mau harus ya mencoba dulu? Maka lakukan aja dulu, gerak dulu aja, ikhtiar dulu. Ya, lakukan secara rutin, lama-lama kita akan tahu polanya untuk yang berkualitas itu seperti apa. Organic main, ads main, maka kita boleh menyimpulkan setelah kita melakukan praktek yang sangat dalam, ya, baru kita mengatakan iklan kita boncos. Baru kita mengatakan, oh ternyata omset saya tidak bagus. Begitu teman-teman sekalian. Jadi ketika omset bagus, profit bagus, ya SEO bekerja dengan bagus, teman-teman tidak mengatakan itu sebagai bagian dari kinerja teman-teman sekalian. Tapi ketika boncos 2 hari 3 hari, teman-teman mengatakan digital marketing bukan jalan saya. Nah, itu tidak tepat. Saya tidak setuju seperti itu. Oke, saya rasa begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasannya ya omset profit dia jelek dari digital marketing, maka harus diaudit lagi ya pengerjaan organiknya, pengerjaan Google Ads-nya, pengerjaan Meta Ads-nya dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.